gembira. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puja puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang mana atas berkatnya kita bisa berkumpul dan bermuajahah di tempat yang penuh berkah ini. Salawat beserta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, Ani Habibana wa Nabiyana Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in-tabiatnya, dan kepada kita semua selaku umatnya, semoga mendapat syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana yang kami hormati, serta hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, semoga Allah muliakan. Hadirin yang berbahagia, terbukti sejak dahulu kala hingga saat ini dan sampai yang akan datang sesuai dengan fitrahnya, remaja dan pemuda merupakan tulang punggung suatu negara, penerus estafet perjuangan terhadap bangsanya. Sebagaimana Syekh Mustafa Al-Ghulayaini, seorang pujangga Mesir berkata, sesungguhnya pada tangan-tangan pemuda lah urusan umat, dan pada kaki-kaki mereka lah terdapat kehidupan umat. Mengingat betapa pentingnya remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa, maka pada kesempatan yang baik ini kami akan mengangkat tema mengenai generasi muda Islam era globalisasi dengan landasan ayat suci Al-Quran surah An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyyatan di'afa min khalfihim dhurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terpuji dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menurut ayat di atas, jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala memperingatkan manusia supaya tidak meninggalkan generasi penerus yang lemah, baik fisik, mental ataupun intelektual, karena ini bisa menyebabkan kemunduran. Apabila generasi muda yang ada sekarang maupun yang akan datang memiliki kelemahan dalam hal-hal tersebut, maka bisa dipastikan mereka akan mudah terhanyut dalam gelombang kemerosotan moral yang disebabkan oleh pergaulan yang semakin bebas serta penyalahgunaan media sosial. Karena modal utama mereka dalam membentengi diri dari bencana tersebut adalah tingkat intelektualitas serta pemahaman dan manfaat bagi sebuah pergaulan dan media. Sehingga hal ini akan memudahkan remaja dan pemuda dalam proses filtralisasi budaya, sehingga mereka akan terbebas dari tanggung buta alias terbebas dari budaya ikut-ikutan. Imam Hafiz Ibaduddin Abu Al-Bida Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Adzim menyebutkan bahwa menurut riwayat Ibnu Abbas, ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang orang tua yang mewasiatkan kepada anaknya wasiat yang membawa kemudaratan bagi dia. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadanya untuk merubah wasiat ketakwaan terhadap Allah dan kebaikan. Profesor Dr. B.J. Habibie mengatakan setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari, yakni lemah harta, lemah fisik, lemah ilmu, lemah semangat hidup, dan yang sangat ditakutkan adalah lemah akhlak. Hadirin, jikalau 5 kelemahan ini sudah melekat pada remaja dan pemuda kita, saya yakin mereka bukan sebagai pelopor pembangunan, melainkan sebagai virus pembangunan, penghambat pembangunan,
Sebagai contoh remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa, marilah kita renungkan ayat suci Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 13. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى صدق الله العظيم. Kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang bertakwa kepada Allah, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Maha benar Allah yang maha agung. Oleh sebab itu, kita sebagai remaja dan pemuda selaku generasi penerus bangsa, mari kita sing-singkan tangan, langkahkan kaki ke depan, teruslah belajar, belajar, dan belajar. Jika sikap ini yang diaplikasikan oleh